Belum lama lalu dalam pertemuannya di Gedung Agung Jogja, Jokowi menanyakan perihal perdamaian Keraton Solo pada Gibran. Tidak jelas pesannya apa, tapi kita tahu Jokowi yang juga pernah sebagai wali kota Solo terlibat dalam upaya perdamaian itu. Tapi konflik dimulai dari sejak wafatnya Susuhunan Pakubuwono XII pada tahun 2004. Mengapa? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun tidak, jika beda jangan baper. Pada tanggal 5 Januari 2023, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming berhasil mengundang pihak-pihak keraton yang sempat bertikai, antara lain Sinuhun Pakubuwono XIII beserta permaisuri dan putra mahkota, dengan kerabat dalam dari lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu Gus Murtiah Wandansari. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara tertutup di Loji Gandrung yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak. Namun benarkah perdamaian ini akan benar-benar damai? Tidak akan berjalan mudah. Kesepakatan damai itu sepertinya pragmatis saja, karena poin utamanya tidak terselesaikan. Konflik utama Keraton Solo bukan soal pengelolaan keraton dalam konteks bangunan fisik, revitalisasi gedung bersejarah. Bukan itu pokok masalahnya. Dalam pertemuan dengan Gibran itu, ketika konferensi pers di depan publik, terasa nyata bagaimana Gusti Mung dan Ibu Asih Winarni, istri ketiga Pakubuwono XIII, masih berselisih, menunjukkan gestur yang tidak akur. Gusti Mung tidak menyebut istri kakaknya yang menjadi raja dengan gelar barunya. Oleh karenanya, Ibu Asih harus menjelaskan ke publik bahwa sejak tanggal 27 Februari 2022, dirinya sudah diangkat sebagai garwo prameswari dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Sebuah keputusan raja yang bukannya tidak diketahui oleh Gusti Mung. Keputusan itu ditentang oleh LDA, Lembaga Dewan Adat, yang dipimpin oleh Gusti Mung. Kubu Lembaga Dewan Adat menganggap pengangkatan tersebut tidak sah karena terjadi atas kemauan pribadi Sinuhun, bukan atas mufakat bersama antara Sinuhun dengan para sentono dalam, khususnya yang ada dalam Lembaga Dewan Adat. Persoalan yang tak terselesaikan di meja makan di Loji Gandrung itu adalah intinya inti, pakarnya pakar, yakni persoalan pengangkatan putra mahkota yang dilakukan berbarengan dengan pengangkatan garwo prameswari dari istri ketiga sang raja. Itu sebenarnya pokok persoalannya. Apalagi pada kenyataannya, LDA, Lembaga Dewan Adat, juga berbeda keyakinan soal putra mahkota. Sebagai Lembaga Dewan Adat, Gusti Mung merasa lebih berhak dalam hal penentuan suksesi berkait adat paugeran. Menurut LDA, yang berhak sebagai putra mahkota adalah
anak lelaki tertua, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, yang kemudian pada Desember 2002 mengemban adat leluhur, namanya diubah menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Penyebutan KGPH Mangkubumi sebagai putra mahkota telah lama dipakai oleh Kesultanan Yogyakarta. KGPH Purboyo dengan gelar Kanjeng Gusti Adipati Anom Sudibyo Rojo Putro Narendro ing Mataram secara terbuka menyatakan pendapatnya bahwa Keraton Solo tidak mengenal LDA sebagai organ resmi keraton. Tidak ada dalam tatanan kerajaan. Ia bahkan menyebut LDA, Lembaga Dewan Adat, hanya ormas saja yang kebetulan anggotanya adalah para Sentono Dalem. Konflik ini khas dan sama persis dengan yang terjadi setelah wafatnya Pakubuwono ke-12 pada 11 Juni 2004. Susuhunan Pakubuwono 12 wafat tanpa menunjuk permaisuri maupun putra mahkota. Pada tanggal 10 Juli 2004, Rapat Forum Komunikasi Putra Putri FKPP Pakubuwono 12 menetapkan bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei sebagai putra tertua Pakubuwono 12 yang berhak menjadi raja selanjutnya. Tetapi pada tanggal 31 Agustus 2004, Tejo Wulan keluar dari keraton dan diangkat sebagai susuhunan Pakubuwono 13 oleh beberapa pihak di Sasono Purnomo, Badran, Kota Barat, Surakarta, yang merupakan rumah dari Ibu Muriati Sudibyo. 10 September 2004, KGPH Hangabei naik tahta sebagai susuhunan Pakubuwono 13. Tanggal 4 Juni 2012, penandatanganan kesepahaman antara Hangabei dan Tejo Wulan didukung oleh 4 perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa Hangabei tetap menjadi Raja Pakubuwono 13, sedangkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai wakil atau Mahapatih. Kemudian tanggal 15 Juni 2012, beberapa pihak keraton yang menolak perdamaian tidak menerima Tejo Wulan sebagai Mahapatih dan menimbulkan keributan ketika Tejo Wulan menghadiri acara tinggalan Jumenengan ke-8 Pakubuwono 13. Pada tanggal 26 Agustus 2013, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari dan beberapa kerabat keraton yang tergabung di kubu Lembaga Dewan Adat memaksa masuk ke dalam Sasono Putro di kawasan Keraton Surakarta dan membuat kekacauan dengan membubarkan secara paksa acara halal bihalal sekaligus pengukuhan Tejo Wulan sebagai Mahapatih yang diadakan oleh Pakubuwono 13 dan seterusnya. Artinya, bagaimana coba kalau nanti Keraton Solo sudah dipugar menjadi bagus, terus kemudian pecah lagi, entah rebutan apa. Sementara itu anak kelima Pakubuwono 13, yakni anak lelaki tertua Pakubuwono, pasrah tidak ditunjuk sebagai putra mahkota penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo. Ketika adiknya KGPH Purboyo yang diumumkan sebagai putra mahkota dalam acara Jumenengan Dalem ke-18 Pakubuwono 13 di Keraton Solo pada 27 Februari 2022. Ketika itu KGPH Mangkubumi tidak diberi akses masuk. Setelah menunggu dari pukul 9 sampai dengan jam 10,
dan tetap tidak dibukakan pintu, akhirnya Mangkubumi kembali ke rumahnya dan tidak mengikuti tinggalan dalam jumenengan ayah kandungnya sendiri itu. Sebagai anak lelaki tertua, dia mengaku tidak terobsesi menjadi putra mahkota Keraton Solo. Sebab menurutnya, kepemimpinan di Keraton Solo biasanya berdasarkan kepada wahyu ilahi atau takdir Tuhan. Dan bagaimana dengan takdir Tuhan itu selanjutnya? Apakah Keraton Solo akan tetap eksis sebagai monumen dan dokumen sejarah yang hidup, sebagaimana juga apa yang sedang menanti di Kasultanan Yogyakarta? Suksesi dalam sistem monarki selalu menjadi resesi politik dan budaya bagi para pewaris Putra Mataram.